Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh soleha. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada masing-masing paragraf dalam sebuah teks bacaan, dan semuanya alhamdulillah sudah mengerti ya. Nah, kali ini kita akan coba menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram ya. Kita akan tuliskan hasilnya dalam bentuk diagram. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan kembali, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks paragraf yang menjelaskan gagasan pokok. Kembali Ibu ingatkan juga bahwa gagasan pokok itu tidak selalu ada di awal paragraf ya, tapi bisa ada di bagian awal, bagian akhir, atau bisa dua-duanya, ada di awal dan di akhir. Gagasan pendukung merupakan penjelasan dari gagasan pokok, sehingga jumlah kalimatnya itu pasti lebih banyak daripada gagasan pokok ya, karena menjelaskan gagasan pokok. Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu nih sebuah teks yang berjudul Suku Minang. Terdiri dari berapa paragraf? Ada yang tahu? Ya, betul. Ada 3 paragraf. Kemarin sudah Ibu beritahu ya ciri-cirinya ya. Biasanya diberi jarak dulu, menjorok ke dalam di awal kalimatnya ya. Ini ada 3 paragraf. 1, 2, 3. Sekarang kita coba hitung ya jumlah kalimatnya dalam masing-masing paragraf ini. Dari paragraf yang pertama ada berapa kalimat? Ya, betul. Ada 5 kalimat. 1. Suku Minang adalah keluarga etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Ya, itu 1. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. 2. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. 3. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. 4. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Maling Kundang. Nah, itu adalah paragraf yang pertama, terdiri dari 5 kalimat. Paragraf yang kedua terdiri dari berapa kalimat? Ya, ada 6 kalimat. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. 1. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. 2. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. 3 ya. Atap rumah terbuat dari ijuk. 4. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. 5. Karena atapnya berbentuk gonjong maka disebut rumah bagonjong. 6 ya. Ada 6 kalimat di paragraf 2. Yang terakhir di paragraf 3 ada berapa kalimat? Ada 4. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong itu 1. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. 2. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. 3. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. 4 ya. Jadi di paragraf 3 itu terdiri dari 4 kalimat. Nah, itu ya. Itu mengulang sedikit banyaknya kalimat dan juga paragraf. Yuk, sekarang kita coba menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya dari teks Suku Minang yang tadi sudah kita baca. Dalam bentuk diagram ya, kita buatnya dalam bentuk yang lain, tidak seperti kemarin dalam bentuk tulisan biasa, tapi kalau ini kita buat dalam bentuk bagan ya. Tadi sebelumnya kita sudah tahu ya, kita sudah menghitung di paragraf pertama ada berapa kalimat? Ya, ada 5 kalimat ya, tadi sudah kita hitung ya, ada 5 kalimat. Berarti dari 5 kalimat itu ada 1 kalimat yang merupakan kalimat pokok atau boleh disebut juga gagasan pokok ya. Jadi dari 5 itu ada 1 gagasan pokok, berarti sisanya yang 4 itu termasuk gagasan pendukung.
Cara membuatnya, kita buat tabel dulu seperti ini, tapi mohon maaf ini ibu kurang ya membuatnya. Tadi kan ada 5 kalimat, 1 gagasan pokok, kita simpan di tengah ya gagasan pokoknya ya. Lalu kita buat bagan ke pinggir, ke atas, ke bawah, atau ke kiri, ke kanan seperti gambar ini. Kita buat 4 kotak ya, kalau ini ada 3 ya, ibu salah nih, harusnya ada 4. Nah, itu merupakan gagasan pokoknya ya. Jadi kita bisa buat atas kanan kiri, bawah kanan kiri gitu ya. Nah, kita masukkan kalimat-kalimatnya yang termasuk gagasan pokoknya yang mana? Ya, gagasan pokoknya ada di awal kalimat nih ya, di awal paragraf. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Nah, kalian tuliskan gagasan pokok yang tadi itu di sini, di gagasan pokok ya, di kotak yang gagasan pokok. Selanjutnya kita akan tuliskan gagasan pendukungnya dari paragraf ke-1 ini ya. Tadi ada 5 kalimat, 1 kalimatnya merupakan gagasan pokok, berarti yang 4 kalimat merupakan gagasan pendukung. Kita salin saja 4 kalimat itu ke 4 kotak yang sudah disediakan. Gagasan pokok yang pertama, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Nah, tuliskan gagasan pendukung yang pertama itu ke dalam kotak yang pertama. Gagasan pendukung yang kedua, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Itu merupakan gagasan pendukung yang kedua. Silahkan dimasukkan juga ke dalam kotak yang gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang ketiga yaitu orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Silahkan masukkan lagi ke kolom yang gagasan pendukung yang ketiga. Kalimat atau gagasan pendukung yang terakhir adalah legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, kita masukkan ke kolom gagasan pendukung yang keempat. Ini ibu salah ya, harusnya ada 4 nih kotaknya nih seperti ini nih ya. Nanti kita masukkan di sini di gagasan pendukung yang keempat. Seperti itu ya, jadi caranya sama saja dengan yang kemarin sudah pernah kita kerjakan, hanya cara menulisnya kita buat dalam bentuk bagan seperti ini. Ya, itu pembahasan kita ya pada hari ini ya, menentukan gagasan pokok dan pendukung dan dituliskan dalam sebuah bagan atau diagram ya. Kenapa sih harus susah-susah kita menuliskan gagasan pokok dan pendukung ini ke dalam bentuk diagram? Nah, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ini dengan bentuk diagram dapat memudahkan kita untuk membentuk alur pikir pada sebuah teks bacaan ya. Diagram itu adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang disajikan. Ini akan sangat mempermudah kita memahami sebuah teks bacaan. Ibu ingatkan lagi ini cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks secara intensif ya, secara seksama. Yang kedua, ulang kembali hingga kalian memahami betul isinya. Yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang keempat, beri tanda garis pada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya agar memudahkan kita ya ketika memahami isi bacaan. Sekarang mari kita lihat contoh yang ada pada buku Aku Siap yang kalian punya ya, di halaman 17 silahkan dibuka. Udin, Siti, Beni, dan Edo sedang melakukan percobaan tentang bunyi. Saat menyelesaikan tugas terdengar azan dari masjid sebelah rumah Edo. Udin dan Siti berniat sholat ke masjid. Edo dan Beni mempersilahkan. Lalu kedua anak itu pergi ke masjid. Mereka berempat berbeda agama, namun tetap bersama. Ada berapa kalimat pada paragraf ini? Ya, ada 6 ya. Nah, dari 6 kalimat ini ada 1 yang merupakan gagasan pokok. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya berarti ada
kalimat-kalimat yang bukan termasuk ke dalam gagasan pokok. Ada 5 gagasan pendukung. Sekarang kita masukkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk diagram seperti ini ya. Gagasan pokoknya kita simpan di paling tengah, di pusatnya ya. Kita masukkan dari kalimat paragraf yang tadi sudah kita baca, mana yang termasuk gagasan pokok. Nah, ini di buku kan tertulis ya, ada gagasan pokoknya itu Udin, Siti, Beni, dan Edo sedang melakukan percobaan tentang bunyi. Tapi itu salah ya, yang di buku halaman 18 itu gagasan pokoknya salah. Seharusnya gagasan pokok pada paragraf yang tadi itu ada di akhir paragraf. Yang mereka berempat berbeda agama namun tetap bersama ya. Nanti diperbaiki ya di bukunya ya, takutnya nanti salah. Nah, di sini ini diisinya dengan mereka berempat berbeda agama namun tetap bersama. Selanjutnya gagasan pendukungnya itu ada 5 ya. Kalimat-kalimat yang bukan termasuk kalimat atau gagasan pokok ya. Jadi tadi ada 5 kan sisanya ya. Nah, itu semuanya termasuk gagasan pendukung. Dimasukkan menjadi 5 kotak seperti ini ya. Dimasukkan satu kalimat. Untuk tugas hari ini silahkan kalian baca ini teks pawai budaya, ada juga di buku Kemendikbud ya. Silahkan dibuka. Ini setelah dibaca teks pawai budaya ini, boleh baca di sininya langsung ya di video ini. Setelah dibaca, silahkan kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk diagram ya, ditulisnya ya seperti tadi contoh. Silahkan tulis jawabannya di buku tulis. Tidak usah semuanya karena ini banyak ya, ada 5 paragraf. Kalau ditulis semuanya nanti mungkin kalian juga terlalu banyak ya. Silahkan hanya paragraf 1 dan paragraf 2 saja ya. Jadi silahkan kalian baca dengan seksama teks pawai budaya ini, lalu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari paragraf 1 dan paragraf 2 saja ya, dengan menggunakan diagram ya. Di buku tulis dikumpulkan seperti biasa sampai jam 9 malam. Terima kasih, sekian untuk hari ini, sampai bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.